GRM ini kemarin itu pertemuan awal pertama kali itu di tanggal 17 Maret 2024. Per hari ini 177 desa kelurahan terisi. Bagaimana GRM akan berpartisipasi di dalam kancah politik di Kabupaten Kupang? Boleh tarik nafas kok? Boleh. Hey viewers, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita ditemani oleh dua orang yang luar biasa. Mereka adalah pendiri dari sebuah gerakan yang saat ini sedang viral di Kabupaten Kupang. Untuk itu kita langsung berkenalan saja dengan mereka. Ada Pak George dan Pak Pedro. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Kabar baik. Kabar baik. Oke, kita langsung saja. Akhir-akhir ini kan sedang viral ya di NTT, khususnya Kabupaten Kupang, sebuah gerakan yang disebut GRM. Nah, kalau boleh tahu Pak George, GRM itu apa? GRM itu sejujurnya gerakan moral. Gerakan moral. Ya, atas keterpanggilan Boto teman-teman pemuda yang terpanggil dan peduli akan kondisi politik Ya, yang terjadi saat ini, yang terjadi kemarin, saat ini, dan tentu diprediksi untuk esok lagi, untuk hari ke depan. Iya. Nah, GRM itu artinya apa sih? Gerakan rakyat miskin. Gerakan rakyat miskin. Ya. Oke. Jadi GRM ini dipelopori untuk sebuah gerakan yang mewadahi rakyat miskin, begitu. Cikal bakalnya ya. Cikal bakal. Ya, GRM ini kan setelah pemilu kemarin, banyak keresahan yang terjadi di masyarakat, khususnya akar rumput ya, karena begitu masifnya pemberitaan soal transaksional kan? Nah itu kemudian kita turun ke lapangan, mendapatkan sebuah mimpi dari orang kecil. Itu ada beberapa sampelnya, ada penjual sayur, ada tukang ojek, bercakap-cakap, lalu potong komunikasi dong mimpi untuk kalau bisa ada wajah baru. Wajah baru di dalam pemerintahan, dalam konteks pemilihan ya, baik pilkada maupun pemilu. Oh, jadi wajah keinginan dari masyarakat bawah ini supaya ada wajah baru dalam pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Iya, sepakat. Alasan dasarnya apa harus ada wajah-wajah baru? Karena begini, mungkin masyarakat di bawah cerdas ya kakak. Tetapi tidak dapat ruang untuk bicara soal politik. Dari janji-janji politik, kalau kita melihat kembali dalam politik secara langsung kan sudah cukup lama, sudah beberapa periode nih. Lalu di situ kan banyak janji politik. Dalam tanda kutip, entah yang jabat sekarang atau yang belum menjabat. Nah, kalau setiap konsistensi itu berlangsung, berapa banyak janji, baik itu dari eksekutif dan legislatif, jutaan janji yang ada di benak kepala masyarakat kecil. Dengan di situ tolak ukurnya cuma satu,
apa yang mereka bicarakan bisa dilanjutkan dengan janji itu atau tidak. Dari sinilah muncul pikiran bahwa kalau bisa orang baru lagi. Kalau bisa orang baru lagi. Jadi Ya. pada dasarnya gerakan ini dipelopori atau muncul karena masyarakat sudah merasa muak dengan janji-janji politisi yang hanya muncul waktu mau pileg ke pemilihan legislatif, tapi setelah itu hilang entah kemana. Nanti 5 tahun lagi baru muncul lagi, begitu ya? Iya, Kira-kira begitu. iya, gitu. Iya. Oke, kalau boleh tahu, Bang Pedro, Bang Pedro ini selaku sekretaris ya di GRM ya. Nah, sebenarnya sejak kapan sih? Sejak kapan GRM ini mulai muncul ke permukaan? GRM ini muncul di permukaan ketika ada ide gagasan yang diberikan oleh teman-teman muda, orang muda yang sebetulnya punya mimpi yang sama ketika mereka berada di akar rumput. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa gerakan ini sebenarnya lahir akibat dari politik di Indonesia ini yang memang sudah masuk dalam taraf memprihatinkan, yang mana masyarakat itu hanya dijadikan objek untuk suara dari mereka ya. Sedangkan janji-janji itu hilang bersama angin yang berhembus. Hilang di telan waktu. Hilang ditelan waktu. Oke. Nah, kalau boleh tahu di khususnya di Kabupaten Kupang, GRM ini sudah ada di mana saja? GRM ini kemarin itu pertemuan awal pertama kali itu di tanggal 17 Maret 2024 itu di Villa Sulamanda. Villa Sulamanda, oke. Ya, di tempatnya Pak Ketua. Oke. Di situ coba koordinasi dengan teman-teman dari setiap kecamatan yang ada di 4 dapil. Di 4 dapil. Jadi seluruh Kabupaten Kupang ya? Di Kabupaten Kupang. Iya, ada 4 dapil, 24 kecamatan. Jadi coba berkonsolidasi kira-kira keresahan yang terjadi kemarin dengan situasi dan keadaan money politik kemarin, kira-kira apa sumbangsi dari teman-teman orang muda yang bisa mengubah pikiran dari para pejabat yang akhirnya kembali kepada masyarakat. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih sama Pak Chors, gerakan ini kan berarti dimulai dari akar rumput ya. Iya. Sebuah gerakan yang ingin agar sebuah sistem yang terpola selama ini yang menguntungkan segelintir pihak berubah menjadi menguntungkan masyarakat marginal ya, masyarakat miskin. Kalau boleh tahu visi misi GRM ini apa? Visi itu kita melahirkan wajah baru, datang ada anak muda di situ, bukan dari pejabat. Dalam diskusi-diskusi kecil itu akan muncul cara berpikir, cara pandang politik yang lebih baik dari hari ini. Artinya lebih sehat ya, transaksional ditolak karena sejujurnya banyak putra-putri terbaik yang ada di Kabupaten Kupang. Oke. Per hari ini 177 desa kelurahan terisi. Wow, jadi GRM ini dalam 1 bulan bergerak sudah memiliki anggota di 177 77 desa kelurahan desa kelurahan Ya. yang ada di Kabupaten Ya. Kupang. dari 24 kecamatan kan ada 177 desa, 160 desa, 17 kelurahan. Oke. Karena keterpanggilan tadi semacam saya bicara itu, konsolidasi komunikasi itu ringan sekali Pak. Artinya
kalau teman-teman muda dia tidak punya uang, tetapi dengan konsolidasi dan keyakinan untuk mau terjun ke dunia politik tanpa komunikasi yang berat, harus ada orang dalam lah ya toh. Oke. Tanda kutip tak pakai uang lah. Ya, saya kira kan ini tidak sulit untuk masuk politik. Akumulasi suara ini bisa Punya anak potensi, muda, ya? punya potensi. Punya potensi. Karena anak muda yang ada basis militansi, mungkin dari investasi sosialnya kan gitu. Ada. Tetapi setelah masuk dalam perhelatan ini, banyak orang yang punya uang, apalagi datang dari tanda kutip para pejabat, menghancurkan mimpi dari para orang tua dan anak-anak ini. Oke, berarti salah satu visinya bisa saya katakan bahwa bagaimana supaya orang-orang dari kalangan marginal ini bisa menembus di segmen-segmen eksekutif maupun legislatif ya, Yes. sehingga bisa bersuara bagi masyarakat miskin atau masyarakat marginal. Yes. Benar ya? Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira sampai sekarang total anggota dari GRM atau Gerakan Rakyat Miskin ini kira-kira sudah berapa Pak Pedro? Di setiap kecamatan itu dari 24 kecamatan, kepengurusan rencana kepengurusannya itu adalah setiap desa itu minimal 15. Minimal. Minimal 15. Itu berarti ada badan struktur di setiap desa. Iya. Benar ya? Karena 24 kecamatan, misalkan di koordinator Dapil 1 itu ada 4 kecamatan. Nah, 4 kecamatan di Dapil 1 berarti kalau kita hitung itu dia mendekati 200-an. Itu baru 4 kecamatan, baru Dapil 1. Baru Dapil 1 ya? Iya, apalagi ditambah Dapil 2, Dapil 3, karena setiap kecamatan itu di desa itu ada 5 desa, ada 1 kelurahan, dan itu belum turun lagi ke dusun. Karena terakhir itu untuk akomodasi terakhir itu adalah pada sampai di tingkat dusun. Sampai di tingkat dusun? Iya. Wow. Jadi badan struktur akan sampai di tingkat dusun. Kita akan konsolidasi, targetnya 150 per dusun ya Pak Pedro. Iya, Biar kita tidak kontaminasi dengan politik yang tidak sehat. Oke. Karena tentu di setiap dusun sendiri atau setiap desa sendiri akan ada geng-geng politik di sana. Ya, jelas ya. Maka target kita per desa dari 177 desa kelurahan, 150 orang saja. Tetapi mereka benar-benar punya cara berpikir yang sehat agar mimpi kita, mimpi saudara kita yang ada di pinggiran ini bisa tersampaikan ke publik. Itu. Oke, berarti begini. Ketika ini semua terbentuk, saya bisa mengatakan bahwa akan ada sebuah kekuatan baru di luar kekuatan politik partai yang benar-benar sampai kepada akar rumput. Benar ya? Yes. Iya. Kalau dari akar rumput bicaranya seperti itu. Kenapa orang miskin tidak bisa lawan orang kaya? Itu kata mereka. Padahal orang miskin memiliki kantong suaranya ya. Iya, secara fakta bahwa lebih banyak orang-orang pinggiran sejujurnya di Kabupaten Kupang Dibanding sekelompok elit ya. Iya. Oke, berarti saya bilang bahwa kemungkinan GRM akan memunculkan wajah baru. Bisa dikatakan begitu? Ya, itu tergantung lah ya. Oke. Nah, terakhir nih. Kalau boleh tahu, bagaimana GRM
akan berpartisipasi di dalam kancah politik di Kabupaten Kupang. Mengingat GRM tadi seperti yang Pak George dan Pak Pedro bilang bahwa GRM penuh warna di dalamnya. Ya, artinya ada orang-orang partai di dalamnya yang juga bergabung, orang-orang yang memang dari kalangan bawah yang kalah dalam perhelatan itu hanya karena transaksional. Jadi bagaimana GRM akan memainkan perannya di dalam kancah perpolitikan khususnya saat ini di Kabupaten Kupang? Boleh tarik nafas kok. Boleh. Jadi Kita memang harus straight to the point. jadi begini, GRM ini kan rumah diskusi. Rumah diskusi, Ya. rumah aspirasi ya. Ya. Jadi kalau ada yang nimbrung ya kita terbuka independen ya Pak Pedro ya. Sejujurnya ada yang pasif, ada yang aktif. Oke. Ya, teman-teman yang aktif itu lebih banyak dari akar rumput sejujurnya. Akar rumput, tetapi sedikit mungkin dapat motivasi atau suntikan pikiran dari teman-teman yang pasif dari partai politik. Oke. Akan tetapi itu yang kita berpikir untuk kedepannya kita tidak juga tertutup untuk partai politik, karena sejujurnya mimpi kita adalah kaderisasi. Mimpi utama adalah Kaderisasi, karena kenapa ruang itu tidak ada, ruang itu sempit karena sistem kaderisasi yang tidak berjalan. Nah kalau pipa ini tertutup kan airnya keluar sedikit-sedikit Pak. Ya, kapan ini cara berpikir adik-adik masyarakat yang peduli akan dunia pendidikan memimpikan anak-anaknya bisa masuk ke politik, masuk ke hal-hal kecil saja, tanda kutip, harus apa ke orang dalam, apalagi politik harus berpikir soal uang. Nah ini yang menjadi yang katanya tadi. Jadi bisa saya bilang bahwa minimal di awal pergerakan GRM ini, GRM ingin supaya ruang-ruang itu yang tertutup itu terbuka bagi masyarakat miskin, masyarakat marginal. Ya. Misalnya dari hal pendidikan, Ya. akses kesehatan yang lebih baik, Ya. terus mereka bisa berbisnis, berdagang dengan baik, Ya. mereka mendapat tempat yang layak, mendapat penghasilan yang lebih baik ya. Iya. Dari situ baru kita bisa melihat bahwa peran politik itu penting di dalam kemaslahatan masyarakat, kehidupan masyarakat. Karena biar bagaimanapun keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pemerintahan itu datangnya dari politik. Ya, Ya, sepakat. benar ya. Sepakat, Oleh sebab itu memang harus ada wakil-wakil dari masyarakat miskin, masyarakat marginal yang duduk di tangku-tangku pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Bukan dalam artian yang apa ya, tentu ada teman-teman di bawah akar rumput yang punya integritas. Oke. Dan kemudian kenapa sampai mimpi itu ke sana itu apabila dia tidak memiliki ruang yang luas, secara otomatis kepentingannya masih kecil. Oke, paham. Ya, kepentingan ini kan masih kecil. Artinya kecenderungan yang ada atas keresahan ini ya bisa lebih kurang lah. Oke. Saya kasih yang terakhir lagi dari yang terakhir. Pak Pedro. Kita tahu jumlah penduduk di Kabupaten Kupang itu sekitar 260-an ribu ya. Kira-kira GRM punya target berapa dari 260 ribu? Anggotanya kira-kira bisa masuk berapa? Lebih bahkan, Lebih dari itu. lebih dari itu. Karena keterpanggilan orang muda itu sangat kuat sekali. Berarti GRM tidak akan terbatas hanya Kabupaten Kupang. Iya, GRM akan melebar. melebar ke berbagai. Ke berbagai. Wow. Tergantung luar biasa. tergantung dari keterpanggilan tadi. kan. Keterpanggilan ya. Kalau
mereka terpanggil dan peduli ya kita welcome kan begitu. Tapi membayangkan kekuatan GRM suatu hari nanti ini bakal luar biasa ya. Nah, itu otomatis akan dilirik oleh para calon-calon eksekutif maupun legislatif ke depannya. Ya, semoga GRM tetap memiliki roh GRM yang mana memperjuangkan masyarakat marginal. Oke, itu saja dulu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah mau main-main di CI Podcast. Saya harap ini bukan yang terakhir, tapi ini yang pertama. Semoga ada update-update terbaru dari gerakan rakyat miskin ini ke depannya. Dan saya berharap perjuangan ini tidak sia-sia sehingga masyarakat miskin memiliki suatu wadah untuk menyatakan aspirasinya. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak George, Pak Pedro. Hormat. Oke, viewers, terima kasih untuk podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.